acara hari ini? Satu kata luar biasa. Kenapa? Satu, ini adik-adik angkatan baru semester 1 dan mereka sudah mulai bisa menuangkan gagasan dalam bentuk artefak yang bisa dilihat. Ini perlu disyukuri. Yang kedua, mereka bisa bekerja sama dengan tim orang-orang baru yang baru ketemu dan mereka bisa menjadi tim yang solid. Nah, ini perlu disyukuri. Dan yang ketiga, mereka mencoba memecahkan masalah nyata di lapangan. Mereka juga belajar ke lapangan, mengidentifikasi masalah plus menawarkan solusi atas masalah itu. Belajar keluar dari zona nyaman dan jangan takut berimprovisasi. Di aplikasi ini nih nggak kayak biasanya, ada dua sisi dari penyedia pekerjaan sama pencari kerja. Jadi yang penyedia pekerjaan itu sedang mencari karyawan dan yang pencari kerja ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi kami memilih aplikasi ini karena kita melihat secara real time itu kayak fresh graduate dan lainnya banyak yang susah mencari pekerjaan sehingga kita berinisiatif untuk membuat solusinya lewat aplikasi ini untuk memudahkan para pencari kerja gitu. Jadi aplikasi ini memiliki background SDG Climate Change. Tujuan dari aplikasi ini adalah mengumpulkan komunitas-komunitas yang berisikan orang-orang yang memiliki antusiasme terhadap planting dan gardening. Kami pikir cara untuk gimana caranya climate change ini bisa diatasi walaupun dengan hanya aplikasi gitu. Jadi kami berpikir gimana kalau kita persempit fokus kita di planting dan gardening. Studi Rekayasa Tekstil hari Senin kemarin 19 Desember 2022 menyelenggarakan Student Expo. Tema untuk Student Expo kali ini adalah multifunctional tekstil, yaitu tekstil dengan berbagai multifungsi, misalnya 3-in-1 atau 2-in-1. Kemudian yang kedua adalah sustainable tekstil atau tekstil berkelanjutan. Jadi bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan dari alam atau yang memang bisa didaur ulang atau berkelanjutan. Produk lainnya salah satunya adalah kaos kaki aromaterapi, juga ada juga masker yang terbuat dari kertas nasi dan ada bibitnya. Jadi masker bibit, jadi kalau dibuang tidak mencemari tapi langsung bisa ditanam dan bisa jadi berkebun gitu ya dari hasil masker digunakan sehari-hari. Ini tuh jaket gunung ya, yang dari brandnya Cassiopeia. Nah, Cassiopeia ini filosofinya itu merupakan sebuah rasi bintang yang mempunyai 5 bintang, yaitu 5 keunggulan dari produk kita. Yang pertama ada water resistant, wind resistant, serta anti jamur. Yang kedua ada tali serut di bagian bawah sini, bisa dilonggarkan dan dikecilkan. Yang ketiga dapat dijadikan sebagai sling bag. Nah, jaket ini mempunyai 2 multifungsi, yaitu 2-in-1 dan bisa dijadikan sebagai jaket. Kemudian terdapat 10 pocket. Nah, di dalam jaket ini terdapat 10 pocket. Yang terakhir desain yang unik dan menarik. Oke Mbak, boleh dijelasin nggak Mbak, ini tuh terkait dengan produk apa sih Mbak? Produk kita itu bernama Cycraft itu karena Say-nya itu berasal dari bahannya itu bahan dari jersey Etiway, dan craft itu berasal dari bahasa Inggris sendiri yang berarti mendambakan. Jadi kita berharap produk kita ini didambakan oleh terutama pada kaum wanita yang mungkin kesulitan dalam kita misalkan mengambil paket ke depan itu, misalkan kita ribet harus pakai kardigan dan juga hijab. Jadi kita menghadirkan produk ini dengan 2-in-1, kardigan dan juga hijab. Selain itu kardigan hijab kita ini bisa di-stylish dengan beberapa gaya. Selain dari ini bisa juga dilepas dan juga tidak mengganggu yang di belakangnya itu, Mbak. Kan nih Mbak, kalau ini dijual itu kira-kira harganya berapa nih? Sebenarnya kalau misalnya mau kita bandrol itu harganya 120 sampai 130. Tapi gara-gara ini launching mungkin kita akan buat 99.000 untuk harga awal pertama.
trigger apa nih yang membuat mas-mas ini bisa mau buat produk ini? Yang tentunya ini kan nggak mudah ya. Apalagi cuman 3 orang dan dengan ide yang segede ini. Iya. Awalnya itu di 2020 aku sempat ikut juga sama cutting aku lomba motor listrik, tapi alhasil belum memuaskan lah. Kemudian di 2022 ini saya membuat tim lagi, saya ngajak teman-teman yang dari teknik elektro dari angkatan 2019, 2020 sama 2021 maksudnya untuk membuat tim. Kemudian akhirnya kita mendapatkan konsep motor klasik modern, di mana kita mengubah motor klasik menjadi motor listrik. Di sini ada motor Binter Mercy tahun 1984 yang kemudian kita ubah menjadi motor listrik. Knowpod ya. Jadi kami ini mengusung, jadi kan biasanya tuh motor-motor listrik tuh hening ya kan. Dan kebanyakan motor-motor listrik yang beredar di komersial sekarang itu menyebabkan, kami sudah riset itu banyak, terutama di Amerika itu banyak menyebabkan kecelakaan karena motor itu hening, apalagi malam-malam itu bahaya banget. Nah, kami di sini melakukan riset dan kami menambahkan suara pada motor kami. Jadi meskipun ini motor bertenaga listrik, ini tetap mampu mengeluarkan suara itu dan ini berbeda dengan yang lain. Di pembuatan motor ini tuh supaya ini kan tujuannya konversi. Jadi untuk mengedepankan bahwa motor lawas itu masih layak digunakan dan bisa dikonversi menjadi motor listrik. Ini expo-nya tentang apa sih Pak? Ya, baik. Ini expo-nya merupakan output dari Big Project mata kuliah dasar perancangan teknik industri. Jadi mahasiswa di sini memang outputnya diminta untuk membuat sebuah produk atau objek ya. Intinya mereka supaya memahami dan kenal ya bagaimana cara mengoperasikan komputer aided design. Pada hal ini memang menggunakan software SolidWorks gitu Mbak. Jadi outputnya memang mereka diminta untuk bisa mendesain menggunakan software SolidWorks itu gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin Pak harapan dari expo-nya ini dibuat itu apa ya Pak? Ya, harapannya mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka gitu ya. Jadi mereka bisa mempresentasikan ide-ide kepada para pengunjung di sini dan juga menampilkan bagaimana hasil dari desain yang mereka buat, dan nantinya harapannya ke depannya mungkin di mata kuliah yang lain ya supaya sustainability-nya terjaga, jadi bisa dilanjutkan gitu. Jadi skill yang mereka dapatkan di sini bisa digunakan di mata kuliah yang lain. Seperti yang teman-teman lihat di belakang aku ini ada partisi banyak banget. Nah, kira-kira ini ada acara apa ya? Oke, jadi ini adalah acara Expo Big Project DPTI 2022. Nah, ini tuh merupakan rangkaian acara Big Project. Nah, setelah dari sini besok akan ada presentasi top 10 tapi di GKU gitu. Tadi ya, semoga Expo ini bisa mengembangkan wawasan inovasi juga dari para mahasiswa khususnya angkatan 2022 untuk menciptakan suatu produk yang inovatif gitu, dan harapannya juga tidak berhenti sampai di sini, bisa dilanjutkan ke PKM atau ke lomba-lomba skala nasional bahkan sampai internasional. Nah, itu harapannya bisa berawal dari Expo kali ini gitu. Boleh dijelasin nggak ini? Ini tuh lomba produk ini tentang apa dan bagaimana sih cara proses pembuatannya gitu? Oke, sebenarnya untuk kenapa kami mengambil ini ya, itu pertama kami berangkat dari permasalahan lingkungan di sekitar ya. Karena untuk salak sendiri yang sudah kami juga cari dan sempat survei itu ternyata ada di wilayah Jogja atau sekitarnya itu yang menghasilkan banyak salak, namun untuk kulit buahnya tuh nggak dimanfaatkan gitu. Nah, si kulit salak ini kan yang bentuknya cuma kayak gitu ya, itu ternyata ada loh manfaatnya. Ada senyawa yang ternyata bermanfaat untuk manusia. Itu kita sebut sebagai senyawa fitokimia gitu. Nah, ini kami bawa beberapa sih
Nah, ini tuh yaitu ekstrak etanol dengan konsentrasinya yang 70%. Hasil dari penelitian kelompok kami, kita tuh baru menghasilkan produk ekstraksi yang nantinya dijadikan sebagai bahan pembuatan obat sariawan itu sendiri gitu. Jadi belum sampai menghasilkan produk dalam bentuk obat. Jadi harapan dari Zalaka Squad sendiri, jadi kita tuh mengharapkan bahwa penelitian ini bisa dilanjutkan. Jadi dengan penelitian ini dilanjutkan, bisa diuji toksisitasnya terhadap manusia. Jadi nanti bisa menjadi produk yang dimana bisa menjadi obat sariawan yang sempurna seperti itu. Perkenalan diri dulu, ini dari tim apa? Kita dari tim Ulil Albab Student Center Electric Vehicle. Jadi kita ini di bawah naungan Unisi langsung ya, secara organisasi. Di sebelah sini kita ada motor listrik ya, yang basicnya tuh kita sebenarnya ini konversi dari motor yang udah ada di pasaran. Contohnya ini motor dari W175, Kawasaki W175 dengan spesifikasi mesin awalnya itu 175 cc. Terus kita konversi jadi motor listrik yang spesifikasinya juga setara dengan konfigurasi motor 4 kW dengan baterai 72 volt 40 Ah agar bisa menempuh jarak yang jauh. Kalau untuk spesifikasi motor ini sendiri tuh sudah menempuh jarak sekitar 70 km per jam. Jadi mobil ini dibuat untuk mengikuti kompetisi basicnya ini formula. Jadi kemarin pun kami ikut kejuaraan balap di Time Attack. Mobil ini dibuat pada dasarnya untuk anggota tim itu belajar. Jadi mobil ini diriset untuk semua anggota belajar, baik dari bodi, kemudian kaki-kaki, frame, kemudian juga elektrik dan yang perangkat kecil-kecil lainnya. Trigger awalnya itu kita melihat beberapa universitas lain tuh dia lebih berkembang gitu kan di bidang teknologi, apalagi kan kita sudah memasuki era society 5.0 kan. Otomatis kan itu persaingan teknologi itu makin digencar-gencarkan kan. Di Indonesia sendiri electric vehicle itu atau kendaraan listrik itu sudah diusung oleh Presiden Jokowi kita. Nah itu tuh kita membuat tertrigger gitu, terpancing lah untuk melakukan riset dan melakukan mengikuti beberapa perlombaan sehingga kita tidak tertinggal. Kalau misalnya ke depan ada kesempatan untuk dijualkan di pasaran, kira-kira pernah nggak Mas kepikiran untuk itu? Ya sebelumnya udah dipertimbangkan tapi mungkin untuk harganya belum bisa disebut. Oke, baik. Harapannya untuk para mahasiswa lainnya juga bisa mengikuti lah, bisa melanjutkan juga apa yang telah kita mulai gitu kan, nggak berhenti di kita. Jadi ada penerus-penerusnya.